Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Masyarakat Kabupaten Manggarai yang kami hormati, terimalah salam hormat dari kami semua. Saya Heribertus Nambit, Bupati Manggarai, dan Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut SH, beserta Bapak Sekda Kabupaten Manggarai dan seluruh pimpinan perangkat daerah Kabupaten Manggarai, serta seluruh jajaran Forkompinda Kabupaten Manggarai yang hadir dalam pidato Bupati Manggarai dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini di Ruteng tanggal 16 Agustus 2021. Hari ini kita semua mengenang jasa para pahlawan yang memungkinkan bangsa ini tiba pada usianya yang ke-76 tahun. Kita mensyukuri anugerah Tuhan itu, sekaligus berjuang memberikan makna. Siapa saya dan apa yang harus saya lakukan untuk bangsa dan negara ini pada usianya yang baru. Ada dua nuansa berbeda pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini. Nuansa pertama adalah inilah pertama kalinya saya dan Bapak Heribertus Ngabut SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai merayakannya bersama seluruh masyarakat Manggarai pasca pelantikan kami tanggal 26 Februari silam. Nuansa kedua adalah kita semua diminta untuk merayakannya secara sederhana dalam kepatuhan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19, tetap dengan semangat Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh yang menjadi tema utama perayaan Hari Ulang Tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Tentang yang pertama, yakni ini adalah kesempatan perdana kami merayakannya dalam posisi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai. Kami perlu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kebersamaan dengan seluruh stakeholders sejak bulan Februari silam hingga saat ini, yang memungkinkan roda pemerintahan, proses pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan tetap berjalan. Apa yang terjadi dalam kurun waktu itu akan menjadi bagian penting dalam pidato tahun ini. Tentang bahwa kita merayakan peristiwa sukacita ini secara lebih sederhana, kami yakin bahwa kita semua sudah memahami alasan-alasannya. Bangsa ini, termasuk masyarakat dan Kabupaten Manggarai di dalamnya, sedang ada dalam fase yang sulit. Pandemi global virus corona seolah tak pernah berhenti melingkupi hidup harian kita. Larangan berkumpul, mengurangi kerumunan massa pada setiap perhelatan telah menjadi pengetahuan umum kita akhir-akhir ini. Ibarat peperangan, kita sedang berada di pusaran utamanya, dan pada saat-saat seperti inilah semangat para pahlawan yang berjuang memerdekakan bangsa ini 76 tahun silam harus menjadi denyut nadi kita masing-masing. Percayalah, kita pasti akan memenangkannya, tetapi dengan meminjam semboyan lama yang tetap aktual hingga hari ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebab kita adalah bangsa yang tangguh, dan kita yakin kita akan segera tumbuh kembali setelah pandemi COVID-19 ini seperti sudah meruntuhkan segalanya. Pada saat-saat seperti ini juga kita diajak memelihara api harapan agar terus bernyala-nyala.
Kita akan keluar bersama-sama dari masa yang sulit ini, sambil kita kenangkan dalam doa jiwa-jiwa orang-orang yang kita cintai, masyarakat Kabupaten Manggarai yang telah pergi mendahului kita karena virus corona. Semoga mereka semua mendapat istirahat yang kekal abadi, dan kita yang mendapat kesempatan memenangkan peperangan ini sungguh-sungguh berusaha meraih hari baik yang akan datang itu. Masyarakat Kabupaten Manggarai yang kami kasihi, setelah memegang tongkat estafet kepemimpinan daerah ini, ada 3 hal penting yang harus dijalankan. Bupati dan Wakil Bupati Manggarai bertanggung jawab menjalankan pemerintahan, yakni memastikan bahwa birokrasi tetap ada dan tetap berfungsi. Melaksanakan proses pembangunan, yakni memikirkan keterjangkauan pembangunan pada seluruh lapisan masyarakat, sekaligus melihat, mendengar, dan menjawab kebutuhan-kebutuhan. Yang terakhir, terus meningkatkan usaha pelayanan ke masyarakat, mengupayakan kebijakan yang non-diskriminatif, no one left behind. Pertama, pemerintahan. Sebab roda pemerintahan adalah sesuatu yang berkelanjutan, maka apa yang kami lakukan sebagai pemimpin baru daerah ini adalah memastikan tidak ada yang berhenti. Seperti kita ketahui, ada cukup banyak perangkat daerah yang para pemimpinnya telah memasuki masa purna bakti. Kita sungguh berterima kasih atas apa yang telah mereka lakukan dalam masa aktif mereka sebagai aparatur sipil negara. Tetapi kita sekaligus sudah memikirkan agar kekosongan jabatan tidak berlangsung lama. Kebijakan dan keputusan harus segera diambil, mulai dari penunjukan pelaksana tugas hingga yang paling baru adalah melaksanakan uji kompetensi pimpinan tinggi Pratama pada hari Kamis 12 Agustus 2021 yang baru lalu. Dalam masa itu juga kami melaksanakan perekrutan calon direktur Perumda Air Minum Tirta Komodo serta pemetaan jabatan lainnya. Semuanya dikerjakan dalam kerangka meritokrasi, memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, bukan senioritas, dan sebagainya. Komposisi birokrasi yang tepat, right man on the right place, mulai dari penentuan pelaksana tugas hingga pejabat definitif, merupakan syarat utama agar kepemerintahan berlangsung dalam situasi yang kondusif. Kontribusinya akan menentukan cita-cita bersama, yakni Manggarai yang maju, adil, dan berdaya saing dapat tercapai. Artinya, siapapun yang telah, sedang, dan akan dipercayai menduduki posisi tertentu, niscaya dan seharusnya ada di dalam kerangka berpikir ini. Kunjungan-kunjungan yang kami lakukan pada awal kepemimpinan kami ke perangkat-perangkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka yang sama. Pada masa-masa awal kepemimpinan kami di awal tahun ini, kita bersyukur bahwa tidak ada hal yang terhenti. Penyusunan LKPJ, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2020, berhasil terselesaikan dengan baik. Proses audit oleh BPK juga menuai hasil yang sangat baik, bahwa Kabupaten Manggarai kembali meraih opini BTP wajar tanpa pengecualian. Beberapa rancangan peraturan daerah telah ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Manggarai atas kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai. Rencana kerja pemerintah daerah telah ditetapkan dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara daerah ini. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD juga telah selesai disusun. Semua hal tersebut di atas yang akan menjadi dasar berputarnya roda pembangunan, selain karena kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholders, juga karena ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai bekerja secara maksimal dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Karena itu, apresiasi yang tinggi
kami sampaikan untuk kinerja sedemikian. Mari berharap agar pada penataan birokrasi di masa-masa selanjutnya yang terjadi adalah meningkatnya kinerja birokrasi di daerah ini. Masih dalam hubungannya dengan pemerintah, kami juga ingin memastikan bahwa di tingkat kecamatan hingga desa juga tidak terjadi kekosongan. Penentuan PLT di beberapa kecamatan dilakukan dalam koridor ini. Sementara itu, di tingkat pemerintahan desa, saat ini sedang mulai berproses persiapan untuk pemilihan kepala desa serentak di 94 desa di Kabupaten Manggarai. Pada waktunya nanti, masyarakatlah yang akan menentukan sendiri siapa yang pantas dan layak memegang tampuk kepemimpinan di desa mereka masing-masing. Kami sungguh berharap agar instansi teknis yang akan menjadi pelaksana dapat memastikan perhelatan ini terjadi dalam koridor yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Masyarakat Kabupaten Manggarai di mana perhelatan ini berlangsung, kami himbau untuk mengikuti prosesnya dengan penuh sukacita. Kita hindari konflik horizontal. Kita akan semakin bijak dalam menggunakan media sosial dan alat peraga kampanye lainnya. Arahkan seluruh alasan memilih pada tujuan besar, yakni kemajuan bersama. Kedua, pembangunan. Proses pembangunan yang menuju ke arah Manggarai yang maju, adil dan berdaya saing bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Situasi menjadi semakin berat sebab pembangunan tetap harus dikerjakan dan berjalan di tengah pandemi global COVID-19. Saat di mana pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengumumkan 3 hal penting terkait keuangan negara, yaitu pertama, refocusing anggaran kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk percepatan penanganan COVID-19. Kedua, realokasi cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan gugus tugas COVID-19. Dan ketiga, penghematan belanja kementerian lembaga dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19. Namun demikian, sebagaimana halnya roda pemerintahan, pembangunan juga tidak boleh berhenti. Upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, perekonomian masyarakat, mutu lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani haruslah tetap diupayakan. Pertanyaannya adalah, apakah proses tersebut mampu memenuhi rasa keadilan seluruh lapisan masyarakat? Kalau yang kita pikirkan adalah sama rata sama rasa, maka yang saat ini sedang dikerjakan barangkali akan dianggap terlepas dari konsep rasa keadilan itu. Kondisi keuangan daerah berikut refocusing realokasi penghematan yang sudah kami sampaikan tadi memerlukan kajian yang mendalam, perhitungan yang tepat, dan kebajikan yang cukup. Semoga kita semua berada posisi yang sama di titik ini. Hal-hal pembangunan yang saat ini sedang dikerjakan, mau tidak mau, suka tidak suka, sudah semestinya menggunakan skala prioritas. Berikut beberapa hal yang telah, sedang dan akan terjadi dalam pembangunan di daerah ini yang berangkat dari skala prioritas tersebut. Di bidang kesehatan, di mana konsentrasi seluruh bangsa sedang diarahkan pada sektor tersebut, upaya-upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Manggarai terus melakukan pembenahan fasilitas dan pelayanan kesehatan di BUD RSUD Dr. Ben Boy Ruteng. Saat ini terkait dengan penanganan COVID-19 telah tersedia 47 tempat tidur yang terdiri dari 18 unit tempat tidur ICU dan 29 tempat tidur isolasi. Pembenahan wisma atlet di Stadion Gelora juga dilakukan sebagai antisipasi meningkatnya kasus COVID-19 di daerah ini. Kelak, jika masa peperangan melawan COVID-19 ini selesai, fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun atau diperbaiki tersebut tentu akan sangat bermanfaat bagi daerah pembangunan daerah ini. Ruangan-ruangan di BUD RSUD Dr. Ben Boy yang diperbaiki pada masa sulit ini
akan difungsikan untuk pelayanan kesehatan umum yang tentu saja akan berkonsekuensi pada meningkatnya mutu pelayanan. Sedangkan di Stadion Gelora, fasilitas-fasilitas tersebut tentu akan sangat bermanfaat untuk pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga di masa-masa yang akan datang. Perbaikan-perbaikan tidak hanya terjadi pada fasilitas-fasilitas publik. Pembangunan ekonomi keluarga juga menjadi perhatian prioritas pada masa pandemi ini. Perhatian pada keluarga terdampak COVID-19 diwujudkan melalui penyaluran bantuan-bantuan sosial. Berdasarkan regulasi yang sudah ada dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan. 3 prinsip keadilan yang ada. Pertama, setiap keluarga atau masyarakat terdampak mendapatkan bantuan. Kedua, tidak boleh terjadi pendobelan penerimaan bantuan. Ketiga, verifikasi dan validasi dilakukan dengan teliti sehingga tidak ada yang tertinggal. Kita tumbuh bersama, kita bertahan bersama, dan kita semakin tangguh bersama-sama. Masih terkait dengan pembangunan ekonomi keluarga, melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya, masyarakat disapa juga secara langsung. Ada 241 penerima bantuan yang tersebar di 9 desa dan 1 kelurahan yang akan menerima manfaat dari bantuan perumahan tahun 2021 ini. Selain bantuan meteran listrik bagi 64 penerima bantuan. Sementara itu di sektor perekonomian, meski sekali lagi kita sedang berada di masa yang sulit, apresiasi patut diberikan kepada para pejuang ekonomi di sektor ini yang terus-menerus bekerja tanpa kenal lelah membangun daerah ini. Sektor koperasi juga mengalami pertumbuhan. Koperasi berbadan hukum 143 buah dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 50.953 orang, sedangkan jumlah usaha bersama simpan pinjam sebanyak 152. Terima kasih untuk partisipasi kita semua dalam upaya-upaya ini. Sebuah situasi yang sangat baik ketika sektor penting lainnya yang berhubungan langsung dengan perekonomian masyarakat, yakni kepariwisataan, sedang sangat terdampak pandemi. Pada saat yang sama, pendampingan pelaku usaha ekonomi real, yakni para pengrajin dan penenun, juga terus dilakukan. Dekranasda dan tim penggerak PKK telah mulai melakukannya, dan mari kita sambut langkah itu dengan penuh semangat. Sektor-sektor tersebut harus dikembangkan bersama dengan niat dan tujuan yang sama menuju Manggarai yang maju, adil, dan berdaya saing. Selain hal-hal tersebut di atas, pembangunan infrastruktur tentu saja akan terus dilakukan. Perbaikan prasarana jalan dan jembatan, air bersih, sarana irigasi, listrik adalah sepenuh-penuhnya tugas pemerintah yang pasti akan dilakukan. Tentu saja dalam hubungannya dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, penggunaan skala prioritas sebagaimana telah disinggung di atas pada bagian sebelum ini menjadi hal penting yang harus kita pahami bersama. Pembangunan bukan sebuah pekerjaan selesai, tetapi merupakan sesuatu yang sustain, sesuatu yang harus terus-menerus dilakukan. Percaya, ujung dari hal-hal yang akan kita kerjakan bersama pasti akan merangkul kita semua. No one left behind. Tidak akan ada yang tertinggal. Dalam konteks ini, keterlibatan seluruh masyarakat dalam setiap program pemerintah dan proses pembangunan adalah keharusan. Terima kasih untuk kerjasama yang telah terjalin selama ini. Kita masih memiliki banyak pekerjaan bersama, mulai dari pengendalian penduduk melalui program KB, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian dampak lingkungan, dan begitu banyak hal lainnya yang juga harus kita kerjakan bersama. Mari kita tetap belajar bersama dan melakukannya secara bersama-sama.
Terkait dengan belajar ini sendiri, di sektor pendidikan formal, situasi pandemi juga berdampak secara nyata. Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai harus melakukan banyak penyesuaian sistem dan metode kegiatan belajar mengajar dengan tetap merujuk pada keputusan dan peraturan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Penyesuaian ini berpegang pada dua prinsip kebijakan pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Prinsip pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam kebijakan pembelajaran. Prinsip kedua adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Kami sungguh berterima kasih pada kita semua yang telah patuh dan berusaha patuh untuk teguh dalam kedua prinsip ini. Hal ketiga, pelayanan kemasyarakatan. Saat ini, oleh karena pandemi COVID-19, kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai sektor menjadi terganggu. Pemerintah Kabupaten Manggarai tentu tidak tinggal diam. Berbagai upaya tetap dilakukan, langkah-langkah strategis diambil, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak dilakukan dengan proses verifikasi dan validasi yang baik. Terbitnya berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan kehidupan selama masa pandemi COVID-19. Sosialisasi untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang bahaya COVID-19 adalah bagian dari upaya tersebut. Hal-hal teknis penanganan COVID-19, mulai dari surveillance dan respons, manajemen klinis, pengendalian infeksi, pengelolaan spesimen dan konfirmasi laboratorium, komunikasi risiko, dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan atau penyediaan pusat isolasi dan karantina, penyediaan ruangan khusus untuk penanganan COVID-19 juga telah kita lakukan. Kerjasama lintas sektor telah terjadi dengan sangat baik di daerah kita ini. Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Manggarai yang mengerahkan seluruh kemampuannya untuk upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai. Juga kepada para pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda, komunitas-komunitas kreatif yang dengan caranya sendiri-sendiri telah membantu perjuangan para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam medan perang yang berat ini. Penting juga kami informasikan bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat di masa pandemi, sejalan dengan upaya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Manggarai juga telah menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan langsung tunai jaring pengaman sosial. Keputusan tersebut dikeluarkan sebagai pedoman agar setiap pekerjaan yang dilakukan dalam upaya penanganan pandemi ini dapat berjalan pada koridor yang benar. Terkait dengan pemberian bantuan, pemerintah Kabupaten Manggarai bertekad memastikan bahwa bantuan-bantuan dimaksud benar-benar diterima oleh sasaran yang tepat. Maka sebelum penyalurannya, pemerintah bersama dengan unsur-unsur lainnya melakukan verifikasi dan validasi sebelum menentukan keluarga penerima bantuan. Hingga saat ini, proses tersebut menghasilkan data-data sebagai berikut. BLT yang bersumber dari dana desa telah disalurkan kepada 23.763 keluarga penerima manfaat, dan saat ini sudah memasuki bulan ke-9 dengan total bantuan sebesar 63.661.200.000 rupiah. Kedua, BLT yang bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai tahun 2020 dari target 6.151 keluarga penerima manfaat terrealisasi 5.825 keluarga penerima manfaat. Dan pada tahun 2021 ini pemerintah menaikkan target bantuan langsung tunai
menjadi 7.300 keluarga penerima manfaat, dan diharapkan realisasinya akan mengalami peningkatan pula. Sementara bantuan langsung tunai Kemensos menyasar 20.345 penerima manfaat, dan pada tahun 2021 sudah menjangkau sampai dengan Maret 2021 menjangkau 15.430 penerima manfaat. Pekerjaan penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai serta dampak ekonomi yang ditimbulkannya tentu tidak berarti bahwa kita melupakan dan mengabaikan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sekedar menyebut beberapa contoh. Di bidang administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai terus berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya. Pelayanan administrasi kependudukan dilakukan hingga malam hari. Penambahan jam pelayanan tersebut ditujukan agar semakin banyak masyarakat yang terlayani dan semakin cepat tercapainya target bersama, bahwa setiap pribadi di daerah ini memiliki dokumen kependudukan. Terkait dengan ini, sebuah inovasi juga sudah dilakukan sejak bulan September 2020 silam. Disdukcapil bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, BLUD RSUD Dr. Benboy, dan 24 puskesmas di Kabupaten Manggarai meluncurkan program AK418+. Ini adalah program pelayanan akta kelahiran plus kartu keluarga yang diproses 48 jam pasca partus. Artinya, setiap bayi yang baru lahir akan langsung mendapatkan akta kelahiran hanya dalam waktu 2 hari setelah kelahiran. Terdapat syarat-syarat yang diatur oleh pemerintah pusat terkait inovasi ini, dan kita bersyukur hingga saat ini ada 141 bayi yang langsung mendapatkan akta kelahiran dan 136 keluarga mendapatkan kartu keluarga melalui program AK418+. Di bidang kesehatan masyarakat, kami ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada setiap pihak yang telah terlibat dalam upaya pencegahan stunting di daerah ini. Ini juga seumpama perang yang panjang yang harus kita menangkan. Saat ini tengah dilakukan penanganan pada 87 lokasi prioritas dan sedang memasuki aksi keempat dari 8 aksi. Tentu saja yang kami sebutkan ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak upaya peningkatan pelayanan ke masyarakat yang terus-menerus kita lakukan. Dan tentu saja dalam perjalanannya juga terdapat kendala-kendala. Yang kita perlukan hari ini adalah kerjasama yang baik, niat untuk membenahinya berdasarkan kapasitas kita masing-masing, serta tentu saja sikap kritis yang dilandaskan pada keinginan untuk mencapai cita-cita bersama Manggarai yang maju, adil, dan berdaya saing. Boleh Loki, bangsa Tara. Masyarakat Manggarai yang kami hormati, membangun Manggarai hari ini adalah sebuah pekerjaan besar. Membangun dengan semangat yang baru adalah sebuah tanggung jawab bersama. Kita semua sedang bermain dalam irama yang baru, perubahan. Bagaimana kita akan melakukan? Perubahan hanya terjadi pada setiap orang yang menyadari bahwa masih ada hal baik yang akan dia capai di hari-hari berikutnya. Artinya, capaian positif yang sudah kita peluk hari ini bukanlah titik akhir pekerjaan bersama. Penghargaan yang telah diraih oleh daerah ini adalah sesuatu yang tidak saja mesti dipertahankan, tetapi terutama harus ditingkatkan. Situasi seperti itulah yang diinginkan oleh tagline perubahan. Situasi yang hanya akan terwujud jika kita mulai melakukannya dari ruang kecil masing-masing, dari rumah masing-masing, dari kesadaran kolektif bahwa Manggarai adalah rumah besar untuk kita diami bersama. Akhirnya, sebelum mengakhiri sambutan ini,
perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai yang telah bersama membangun daerah ini dengan tulus. Seluruh jajaran DPRD Kabupaten Manggarai, seluruh jajaran eksekutif perangkat daerah Kabupaten Manggarai, para rohaniwan, para ulama, pendeta, dunia usaha, pegiat LSM, perguruan tinggi, insan pers, pelajar, mahasiswa, pekerja-pekerja informal, para pedagang, petani, pengrajin, kaum buruh, dan semua manusia Manggarai di mana saja berada, untuk segala sumbangsi dalam memajukan Kabupaten Manggarai dengan caranya masing-masing. Secara khusus kami mengajak kita semua untuk mendoakan seluruh tenaga kesehatan yang menangani pasien terpapar COVID, yang melakukan tes rapid, tes antigen, sopir ambulans, petugas yang melaksanakan pemulasaran jenazah dan penguburan. Semoga mereka semua diberikan rahmat kesehatan dan kekuatan jiwa dan raga. Juga kepada satuan tugas dan siapapun yang bertugas menangani COVID-19 sesuai peran mereka masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kemauan dan kehendak baik kita semua, agar Indonesia menjadi semakin tangguh, agar Indonesia dapat tumbuh kembali. Seandainya malam ini Tuhan bertanya, esok mau kado apa untuk ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia? Mari bersama-sama menjawab, kami mau bebas dari COVID-19. Dirgahayu Republik Indonesia, jaya bangsaku, jaya Manggaraiku. Sekian dan terima kasih. Salve, Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan. Bupati Manggarai Heribertus GL Nadi SE MA.